Ini saya harapkan kita bisa lebih lagi mempelajari tentang inner child. Saya kasih judul jejak masa lalu. It's the old one, tapi itu kunci, the key for the success of our future. Amin. Mari sekali kita minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengundang Engkau pada pagi hari ini untuk hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi hanya Engkau yang paling mengerti akan setiap pergumulan kami. Hanya Engkau yang paling mengerti perjalanan hidup kami, Tuhan. Banyak hal yang kami sembunyikan, banyak hal yang kami kunci supaya jangan ada satu orang pun yang tahu. Tapi Engkau tahu, Tuhan. Dan itu membelenggu kami, dan itu menjerat kami, dan itu membuat kami tidak bebas. Tapi hari ini kami mau belajar. Biarlah terang-Mu, cahayamu, kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami. Dan benar-benar membuka aib, membuka luka-luka, membuka semua hal yang membuat kami terbelenggu, terikat sehingga hidup kami tidak merdeka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus mampu menyembuhkan segala jenis luka yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menganggap remeh. Seringkali memang luka itu terjadi karena event satu kejadian yang sangat simpel. Jadi kita masa yang gitu nggak terlalu, it's not a big deal ya, bukan hal yang penting yang kita perlu pikirkan. Tapi balik lagi kok dampaknya besar. Saya kasih ilustrasi yang simpel. Di sini siapa yang suka olahraga? Bobby ya, kelihatan olahragawan. Bobby suka jogging nggak? Ya? Jarang ya. Jalan di walking suka ya? Anggap aja suka ya. Nah, saya kasih ilustrasi Bobby ini setiap hari itu jalan di dekat rumahnya ya. Itu satu momen yang paling membahagiakan dia. Dia mungkin sambil denger musik ya, dia jalan atau mungkin berlari gitu. Every day ya, itu kebahagiaannya dia. Misalnya satu hari ya, tiba-tiba ada orang mabuk naik sepeda motor. Nyenggol dia. Pluk, jatuh. Marah gak? Marah ya, karena gak salah. Tapi begitu jatuh Bobby ini, kemudian dia bangkit, orangnya aduh maaf pak. Kamu lihat gak ada apa-apa. Gak berdarah, gak ada luka, gak ada apa. Bisa gak maafin dia? Bisa, it's not a big deal. Benar gak? Masalahnya cuman kesenggol, jatuh dan tidak ada apa-apa. Jadi itu masalah-masalah yang kecil ya. Jadi mudah sekali untuk bisa kita mengampuni dan melupakannya. Lalu pulang, besoknya Bobby gak bisa bangun. Sakit sekali. Ya, begitu sakit, terus dia ingat, ini gara-gara aku jatuh kemarin. Sakitnya baru hari ini. Bisa gak terjadi kayak gitu? Bisa ya. Marah lagi gak sama orang itu? Marah lagi. Padahal kemarin udah ngampunin. Ya. Marah lagi. Waduh, ini gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab tuh. Dia naik motor nyenggol seperti itu. Aku sekarang jadi gak bisa bangun. Lalu sehingga saya dibawa ke rumah sakit di x-ray. Ya. Waktu di ronsen di x-ray, sorry ya, ada retak tulangnya. Wow, dan harus dioperasi. Wah, itu tambah marah lagi. Ya, apalagi insurance-nya baru habis belum diperpanjang. Aja itu make it ekstrim ya. Wah, marah lagi kan. Nah, itu seperti itu. Ya, singkat cerita, ya semua di sini jemaat GGA, udah Bobby, wish contribute operasi surgery. Ya, operasi berjalan dengan baik ya, semuanya sudah beres. Beres nggak masalahnya? Beres kan? Udah ya, udah Bobby sekarang udah nggak usah pikir lagi, orang itu udah beres. Ya, kamu udah dioperasi udah beres. Udah beres. Tapi mulai hari ini kamu selama 6 bulan tidak boleh olahraga dulu ya. Wow, satu kebahagiaan, satu sukacita yang biasa dilakukan hilang tiba-tiba. Marah lagi. Ya sakit lagi. Ya kira-kira seperti itulah ya.
Lalu seperti sakit lagi. Harus terus-menerus mengampuni. Makanya di dalam Matius dikatakan, Tuhan Yesus berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? 70 kali 7. Artinya apa? Forever. Setiap kali kamu ingat, kamu harus lepaskan pengampunan. Nah nanti dengan inner child juga sama. Aku udah ngampunin papaku. Aku sudah ngampunin mamaku. Kok masih begini ya? Masih ada kemarahan. Again, dampaknya panjang. Ya, meskipun Bobby udah ini dia duduk 1 kali di depan rumah lihat orang lain lagi olahraga, kesel lagi. Dia pergi ke mall, ada sepatu olahraga ya atau training dijual sale, mau beli. Tapi buat apa? Aku nggak boleh olahraga dulu. Banyak dampak-dampak yang terjadi karena only ya kesenggol. Paham ya? Nah demikian pula dengan masa lalu kita yang dulu, aduh cuman begitu, papa saya tuh cuman mama saya cuman begitu, cuman guyonan. Gak benar-benar maksud seperti itu. Tapi dampaknya akan panjang sekali. Jadi proses pemulihan inner child itu gak gampang. Ya, prosesnya mudah, tapi penyembuhannya tidak instan. Seperti kemarin saya bilang, kalau Anda belajar berenang, teorinya gampang susah? Gampang ya. Kalau berenang cuma masuk ke air, nanti tangannya begini keluar, tarik napas, masuk lagi. Gampang, teorinya simple. Coba masuk ke kolam. Berapa kali Anda benar-benar sampai bisa? It takes time. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan melihat tentang inner child ya. Kemarin secara garis besar, setiap orang punya luka emosi, sadar atau tidak sadar, suka atau nggak suka sama ya. Dan sekali kita akan melihat bahwa luka itu ternyata bukan sesuatu yang mengerikan. Ya, kemarin luka aktif, sang dipukul, dihina, luka pasif, luka absorpsi. Ya, itu jenisnya. Tapi hari ini kita lihat manifestasinya di dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa ya. Nah, jadi kembali lagi apa itu inner child ya? Inner child itu balik lagi terjemahannya inner itu di dalam, child itu anak. Jadi anak kecil di dalam diri kita. Setiap orang punya anak kecil. Ya, kemarin saya bilang waktu Ikhwan usia 44 tahun sebagai direktur ya, dalam diri Ikhwan yang 44 tahun itu ada Ikhwan kecil yang berusia 7 tahun ya, yang mendengar suara papa mamanya bertengkar teriak-teriak, dan itu menakutkan. Ya, jadi dalam diri seorang dewasa akan ada ya. Jadi definisinya adalah siapa saya yang merasa tidak aman, siapa saya yang merasa tidak nyaman atau terluka secara emosi pada usia di bawah 12 tahun. Kenapa di bawah 12 tahun? Kemarin kita udah jelaskan ya, bahwa di bawah 12 tahun itu kita tidak punya power, kita tidak punya choice, kita tidak punya alternatif apa-apa, hanya nerima aja gitu ya. Maka itu yang terjadi. Nah, jadi kemarin kita bicara sebagai seorang anak kecil ya, Tuhan menginginkan karakter anak kecil itu polos apa adanya. Benar nggak? Kenapa Yesus bilang kalau kamu tidak seperti anak kecil ini ya, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. So anak kecil itu sesuatu yang sangat-sangat bisa menjadi contoh buat kita. Kenapa anak kecil? Anak kecil itu polos. Gak pernah punya manipulatif. Ya, nggak ada topengnya. A ngomong A, B ngomong B. Beda dengan orang dewasa. Anak kecil itu dia percaya penuh sama orang tuanya, benar nggak? Obedient, mau disuruh apa, nggak boleh apa, taat aja. Nah ini yang kita perlu belajar sebagai anak kecil yang Tuhan maksudkan itu adalah dalam spiritual life ya, kita juga nggak boleh pakai topeng, nggak boleh pura-pura seperti ini, pura-pura seperti apa. Ya, polos apa adanya, taat ya, dan pikirannya penuh imajinasi dan kreativitas yang tak terbatas. Ini anak kecil yang sehat. Harusnya kita ini tumbuh dulu tuh seperti ini, betul nggak? Ya, coba anak kecil tuh kalau ditanya, kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi presiden, aku pengen jadi apa gitu ya. Nah, harusnya pemikiran yang penuh dengan imajinatif ini disupport. Ya.
Tapi seringkali orang tua tidak mensupport. Nggak mimpi kamu mau jadi presiden ya, misalnya gitu ya. Atau satu lagi, saya tulis buku 3D of Parenting ya. Menarik untuk bagaimana kita melihat seorang anak tuh luar biasa. Ada anak ditanya ya. Misalnya di sini siapa yang punya anak misalnya 5-7 tahun? Ada? Ya. Misalnya anak Anda ditanya, siapa namanya anaknya? Arta. Artan. Artan, kamu udah besar mau jadi apa? Dia kalau jawab mau jadi presiden, mau jadi manajer, mau jadi pengusaha, seneng nggak? Seneng ya? Kenapa seneng? Tapi si Artan ini nanya gini, Artan kamu udah besar mau jadi apa? Aku mau jadi tukang parkir Pak. Seneng nggak? Nggak seneng. Kalau anak Anda pengen mau jadi tukang parkir, seneng nggak? Nggak ya, jujur ini jujur nggak suka kan? Ada tapinya, ada syaratnya. Nah ini nggak polos namanya, ada embel-embelnya. Ya, nah ini yang jadi problem. Harusnya Anda tanya, oh jadi tukang parkir ya? Apa yang menarik dari seorang tukang parkir? Papa tahu nggak? Tukang parkir tuh hebat loh. Dia bisa atur semua mobil tuh sampai rapih semuanya, ya. Bahkan presiden aja ya tunduk loh sama tukang parkir itu. Disuruh kiri, kanan, mundur, maju, ikut semua. Betul nggak? Artinya apa? Artinya dia tuh kepengen menjadi tukang parkir itu bukan statusnya. Tapi fungsinya. Keren tukang parkir tuh. Dia bisa komando, dia bisa atur. Artinya anak Anda tuh pengen jadi pemimpin. Pengen ya? Suka nggak kalau anak jadi pemimpin? Kenapa nggak setuju jadi tukang parkir? Ya. Nah ini banyak orang tua yang akhirnya melukai anak dengan kreativitasnya. Jangan jadi tukang parkir. Anak kamu mau jadi apa? Mau jadi tukang sampah. Boleh nggak? Jangan tukang sampah. Nah ini banyak dosa-dosa orang tua yang membuat anaknya jadi terluka. Kenapa nggak boleh jadi tukang sampah? Tanya apa yang menarik dari tukang sampah tuh baik. Itu dari ujung sana sampai ujung sini. Semua rumah dibersihin. Artinya anak ini punya jiwa sosial, punya jiwa menolong orang. Suka nggak punya anak kayak gitu? Suka. Nah ini yang terjadi ya. Anak Anda misalkan, wah coret-coret di tembok ini. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Jujur, dimarahin. Padahal anak tuh kan gak ngerti ya. Tapi dia menuangkan kreativitasnya itu. Harusnya dipuji, wah gambar kamu bagus sekali. Tapi jangan di tembok ya. Nih papa mama beliin kertas yang panjang. Nih di sini. Kayak gitu. Ya, tapi anyway karena ini yang tidak terjadi ya. Akhirnya, nah ini harusnya seperti ini nih. Ya, anak kecil tuh mau marah ya. Mau nangis. Mau apapun ya. Mau takut, mau ketawa, mau senyum. Happy. Siapa ini? Ini cucu saya. Jadi pamer ya biasa ya. Kalau jadi grandpa tuh biasa pamer, ya show off. Part of the inner child. Ya saya lihat memang anak kecil itu polos sekali, menyenangkan. Nah jadi saya harapkan kita semua yang dulu sebagai anak kecil itu terluka, ternoda, kita kembalikan. Ya, menjadi orang yang bisa nggak usah khawatir dinilai orang apa adanya. Ya, taat sama Tuhan daripada taat sama manusia. Dan kembangkan kreativitasnya. Ini kira-kira intinya ya. Sekali lagi ya, kenapa bisa seperti pola parenting yang salah? Orang tua kita, saya nggak bilang orang tua Anda jahat, no. Tapi memang keterbatasan gak ngerti. Orang tua kita juga diasuh dengan orang tuanya yang juga punya keterbatasan. Sama. Anda pun ya tanpa sadar kalau Anda tidak mengalami pemulihan sama aja. Podo wae. Ya. Atau tadi lingkungan yang buruk. Ya. Mungkin di keluarga baik. Tapi kan gak mungkin terus menerus anak kecil tuh tinggal di keluarga.
Dia harus sekolah, harus ke gereja, harus bermain. Nah, ini menjadi lingkungan yang buruk. Ya, teman-temannya mungkin juga buruk gitu. Atau juga banyak kehilangan. Kemarin saya cerita, banyak mungkin ya waktu kecil mengalami satu penderitaan, kehilangan. Ini akan membuat ya karakter anak yang sehat itu tuh rusak. Ya, atau tadi trauma ya dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi kita tidak menyalahkan orang tua, tapi kita melihat bahwa sebenarnya inner child itu tuh lebih disebabkan karena dari dalam diri kita. Nanti kita lihat ya. Ini kemarin kita belajar sebagai seorang anak ya, kenapa bisa terluka, bisa ternoda karena tadi no power, no choice. Maka kita seperti ini. Akibatnya apa? Nah, akibatnya anak mengalami luka emosi, emotional pain. Dan kita tidak lagi menjadi diri sendiri. Betul nggak? Siapakah saya ini tidaklah ditentukan oleh apa yang Tuhan rencanakan, rancangkan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, kejadianku adalah dahsyat dan ajaib. Berapa banyak orang yang tahu ayat ini? Tahu semua. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar memahami dan menjiwai, memang saya ini hebat. Memang saya ini ajaib. Sangat sedikit sekali. Atau bahkan gak ada. Ya, lebih melihat kepada hal buruknya. Aku ini bodoh, aku ini gagal, aku ini memang begini. Semua diurutkan. Ya, balik lagi, gambar diri kita sebagai anak Allah itu rusak. Karena tadi luka emosi. Makanya sebenarnya kenapa luka emosi itu tidak bisa dipisahkan dari spiritual maturity. Setiap orang kalau ditanya pengen dewasa secara rohani. Betul nggak? Tapi balik lagi kalau Anda terluka itu akan menghambat. Ya, sama misalnya gini. Anda misalnya saya suruh lari ya. Dari sini 400 meter. Berapa menit kira-kira? Sebagai orang dewasa. 5 menit? Ya, let's say 5 menit lah normal ya. Oke, silakan. Siapa namanya? Denny. Oke, Den, tolong ya. Kamu lari ya dari sini ke sana. Saya stopwatch. 5 menit bisa ya? Sebagai orang dewasa. Denny lari. Ya. Lari begitu. Saya cek 10 menit. Denny, kenapa 10 menit? Kamu harus lari 5 menit. Ulang lagi. Lari lagi. 9 menit. Saya kasih motivasi. Saya kasih pengertian. Kamu harus bisa lari cepat. Kamu harus bisa gini-gini. Tetap saja larinya segitu. Ya. Lalu saya frustasi. Ya. Masa lari 9 menit. Harusnya cuma 5. Baru saya lihat kakinya. Wah, berdarah-darah. Luka. Jadi saya tahu, oke, kamu gak bisa lari secepat ini yang seharusnya karena kamu ada luka. Maka saya harus fokus kepada larinya atau lukanya? Lukanya. Oke, gak usah pikirin soal lari ya. Sekarang saya obatin kamu. Saya obatin sampai sembuh. Oke, sekarang silakan lari. 4 menit. Paham ya ilustrasi ini? Banyak orang di gereja, kamu harus dewasa secara rohani ya. Kamu udah belajar Alkitab sekian lama, kamu udah ikut ini. Masa kamu tuh kok masih berbuat dosa? Kenapa kamu tuh masih terjerat dalam kecanduan? Kenapa kamu masih begini? Wah, dikasih ayat, dikasih didoakan, digimanain. Tetap aja sama. Why? Karena ternyata ada luka. Nah makanya ya kalau kita fokus kepada hal-hal rohaninya nggak menolong seperti tadi. Denny, kamu harus bisa lari itu masa cuma 9 menit, harus bisa 5 menit. Saya ngomong 1000 kali pun tetap dia akan seperti itu. Ya, kecuali saya mulai fokus kepada lukanya, saya sembuhkan. Tanpa dimotivasi pun dia akan lari dan itu cuma 4 menit. Nah kira-kira demikian. Saya harapkan Anda di sini kebanyakan pengerja. Ya, saya sangat salut sekali dengan Apostle Indri ya.
Yang melihat ini bukan sebagai sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang potensial, luar biasa. Ya, kemarin saya bilang sedang membangun orang, bukan sedang membangun gereja. That's really amazing. Ya, nah Anda sekarang kalau memang lagi dibangun, ya, bukan cuma harus dikasih ayat, kasih teologi, kasih apa, itu memang perlu, ya. Tapi kalau terluka sama aja nggak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa benar-benar ini, ya. Oke, jadi sebagai orang dewasa kita ingin menjadi orang yang bijak, matang secara emosi, intelektual maupun spiritual. Pasti semua orang seperti itu, ya. Tapi kenyataannya kita memiliki inner child dalam diri kita yang masih kekanak-kanakan, childish. Ya, kok aku nih kayak anak kecil, ya. Sehingga akhirnya relasi dalam keluarga seperti saya dulu, ya, itu konflik terus. Di dalam pekerjaan juga nggak bisa maksimal, penuh kemarahan, sebentar-sebentar tersinggung, ya, maupun secara pribadi tidak puas dengan dirinya. Orang lain udah bilang, wah hebat, kamu hebat, tapi kita tetap merasa diri kita tetap sampah, ya. Nah, jadi itu yang kita perlu aware, ya, bahwa inner child itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengganggu sekali. Nah, sebenarnya tadi saya katakan inner child itu bukanlah disebabkan oleh orang lain. Ya, misalnya, kenapa kamu seperti itu? Ya karena ini orang tua saya. Memperlakukan saya seperti ini. Betul nggak? Penyebabnya luka emosi itu adalah karena orang tua. Ya karena saya dulu sama orang tua dibilangin, kamu tuh bodoh, nggak bisa sukses. Maka saya punya luka, bahwa saya menjadi orang yang selalu gambar diri saya itu bodoh. Pertanyaan saya, apakah luka emosi inner child Anda itu disebabkan karena perkataan orang tua kepada Anda? Iya atau iya? Hah? Kok ragu-ragu? Iya ya? Iya, ya salah gitu loh. Enggak. No. Mereka tuh sekarang apakah sekarang contohnya gini. Sekarang orang tua yang ngomong gitu, ada 5 anak. Ya, 5 anak. Kamu tuh bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa, ya. Misalnya ini anggap 5 anak ini, saya bilang kamu bodoh banget sih, kamu itu aja nggak bisa. Orang tuanya ngatain hal yang sama. Apakah semua anak 5-nya bakal terluka nggak? No. Ada yang menganggap begitu, kamu tuh bodoh, masa gitu aja nggak bisa. Lihatin tuh, ini teman kamu bisa, ini sakit hati. Aku nih mau bodoh, ya. Satu lagi, kamu tuh bodoh banget gini-gini. Oh ya, enggak, aku nggak bodoh kok. Cuek, tidak dimasukin ke dalam hatinya. Ya, dia bakal terluka nggak? Enggak. Nah, jadi poinnya adalah ya, inner child yang terluka itu bukan disebabkan karena faktor luar, tapi respon kita terhadap kepada faktor luar. Contoh, saya sama papa saya. Papa saya treat semua 7 anak sama. Tapi saya merasa saya terluka, penolakan, rejection sama papa saya. Ya, kenapa? Karena saya melihat di dalam lingkungan saya nggak seperti itu. Tapi adik saya, cici saya nggak terluka sama papa saya. Nah, jadi ini Anda perlu mengerti. Kenapa saya bilang dalam masalah inner child jangan sekali-kali blame orang lain. Ya, itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Karena waktu saya bilang kamu tuh bodoh gini, saya menganggap itu sebagai satu kebenaran. Saya taruh dalam hati saya, ya. Satu lagi contoh supaya Anda ngerti ya. Ada seorang anak ya. Dia tuh benci sekali sama kakaknya, laki-laki. Jadi istrinya tuh kalau ngomongin, kakak kamu tuh hebat ya, itu usahanya maju gini-gini. Marah. Kamu ngapain ngomong tentang kakak saya? Apa hebatnya? Oh gitu mah. Si istrinya bilang, kamu kenapa benci banget sih sama kakak kamu? Padahal kakak kamu tuh baik sama keluarga kita. Anak-anak kita semua dibantu sama kakak kamu. Tapi kenapa kamu benci banget sama kakak kamu? Nah, kita kalau dengar cerita begini, kemungkinan kakaknya jahat kan, benar nggak?
Jadi artinya dia punya luka sama kakaknya, pasti ada sesuatu. Nah waktu konseling, saya tanya, apa yang terjadi? Nah ternyata waktu kecil itu, dia sama kakaknya cuma beda 2 tahun. Mamahnya setiap kali pergi keluar ke pasar atau kemana, yang diajak itu kakaknya. Dia nggak pernah diajak. Kenapa? Karena anaknya setiap kali diajak keluar, pasti sakit pulangnya. Jadi mamanya bilang, nak, mama ajak koko kamu ya, bukan karena apa-apa, karena kamu kalau diajak sakit. Jadi mama sayang sama kamu, daripada kamu sakit dan lama, jadi kamu lebih baik di rumah aja ya. Ngerti nggak? Ngerti. Logikanya ngerti. Perasaannya, gara-gara koko saya, aku nggak diajak sama mama. Nah itu persepsi dia kan. Jadi dia punya luka sama kokonya. Udah gitu, kokonya tuh pinter ya. Di sekolah tuh dia juara ini apa semua. Jadi kalau ada pertemuan big family, keluarga besar ini, semua orang muji, wah hebat ya, koko hebat ini. Wah hebat, semua orang muji dia. Tapi tidak merendahkan si adiknya. Tapi adiknya bilang, gara-gara si koko ini, semua perhatian ke dia, aku jadi dicuekin. Sakit hati sekali dia sama kokonya. Itu sampai dewasa. Artinya dia punya luka terhadap kokonya karena apa? Karena kokonya bukan? Bukan. Makanya luka emosi tidak semuanya disebabkan karena orang lain. Makanya kita harus be responsible to our own pain. Ya, kita harus menyembuhkan sendiri. Oke, sekarang yang pertama ya jenis-jenis inner child. Yang pertama adalah the tantrum child. Anak yang tantrum. Anak yang tantrum ini dia marah kalau keinginannya tidak dipenuhi. Apa yang diminta, oke. Ya. Anti dengan kata tidak boleh atau nanti saja. Otoriter, ya. Harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Egois, kurang mikirin orang lain, ya. Pokoknya yang penting diri sendiri. Ada nggak orang yang kayak gini? Ada, ya. Jadi kita suka sebel sama orang kayak gini tuh. Orang ini kalau udah mau ya nggak mau bilang nanti. Nah dalam suami istri saya konseling banyak kasus seperti ini. Ya, misalnya contoh suaminya misalkan mengeluh, aduh Pak istri saya tuh ya kalau udah kepengen apa tuh nggak bisa dilarang, nggak bisa dibilang nanti. Ini para bapak kok termenung ya, kayaknya sama deh istri saya juga gitu kali ya. Hah? Enggak gitu ya? Contoh misalnya, satu kali ada sepasang suami istri ya, pergi ke mall, janjian makan malam, kayak kemarin kita makan malam ya Pak ya. Janjian makan malam, let's say jam 7 lah. Nah suami istri ini ke mall jam 7 kurang 5 baru nyampe mall. Berarti pas waktunya. Udah mau ke mall, udah mau ke restoran, si istrinya lihat di sebelahnya tuh ada toko tas, sale 70% off. Kebayang gak ibu-ibu kalau lihat kata 70% off itu gimana? Gemetar ya. Papa sebentar ya, kita masuk dulu ke sini. Ini ada tas yang aku mau ya. Pas kebetulan diskon 70. Suaminya bilang, aduh. Jadi kita udah mau janji makan, nanti aja, nah, itu tadi ya, nanti aja. Enggak, sekarang aja, pokoknya sekarang aja. Kamu kan gak butuh sekali, butuh sekali tas. Baru minggu lalu aku beliin tas dari Singapura. Iya sih, cuma kamu perlu sekali tas. Ya enggak urgent. Tapi ini lagi 70%. Ya singkat cerita suaminya bilang, enggak, nanti aja. Ya. Masuk, makan, itu istrinya langsung kotak-kotak mukanya. Marah. Gak selera makan. Ya, kayak seperti itu. Udah selesai makan, suaminya ini berdua, tokonya masih buka. Si suaminya bilang, udah buka, masih buka. Ayo kita ke sana. Gak usah, udah gak selera, pulang aja. Ini satu case contoh aja. Di sini sih gak ada kayaknya yang kayak gitu.
Nah balik lagi ini karena tantrum child. Dulu dari kecil itu selalu apa-apa dikasih. Dan zaman sekarang menurut saya itu banyak yang orang tua seperti ini. Pah mau ini, nggak boleh. Cepet sekali bilang nggak boleh. Serengek, marah, nangis. Ya udah, boleh. Ini bahaya sekali. Ya contoh ibu-ibu nih ya. Kalau misalkan lagi belanja ke supermarket bawa anak. Rewel anaknya, "Mih pinjam handphone." Misalnya ya mau main game. Dikasih nggak? Misalnya Anda punya rulesnya. Nggak boleh, ini kan bukan weekend. Ya, kamu nggak boleh main handphone. Anaknya langsung ngerengek, nangis, gini-gini. Anda juga kepengen shopping. Dikasih nggak ujung-ujungnya? Daripada rewel. Udah deh. Anaknya tenang, anteng. Mama juga anteng belanja. Nah ini tanpa sadar. Ya, bahwa Anda sedang menanamkan satu belief bahwa aku kalau minta sesuatu nggak boleh, aku harus bereaksi. Bahaya. Ya banyak anak sekarang yang, waduh dia tuh egois atau gimana. Saya sih nggak langsung judge dia. Coba lihat apa yang terjadi dengan pola asuhnya dia. Ya pasti kemungkinan besar waktu kecilnya seperti ini. Pengen sesuatu dikasih. Meskipun nggak langsung ya. Tapi kalau udah ngerengek, udah marah, udah apa. Misalkan dibawa ke mall guling-guling, mau es krim apa. Nggak boleh. Itu semua orang udah pada ngeliat tuh. Anda daripada malu, kasih aja. No ya. Ini sebagai orang tua jangan terlambat. Kalau anak-anak. Jadi sebelum ngomong tuh jangan. Misalnya gini. Daddy boleh gak aku gini. Pikir dulu. Oke, nanti ya. Daddy diskusiin dulu sama mami. Jangan langsung. Boleh, gak boleh. Terus nanti pasangannya beda lagi. Boleh gak boleh. Ini confusing. Ya bisa bikin anak jadi gak benar. Oke, jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang seperti ini, egois atau apa. Dia butuh ya. Bahwa dia dipulihkan dengan masa lalunya selalu dikasih sama orang tuanya. Nah ada orang tua yang udah terlanjur. Kenapa orang tua bisa kayak gitu kira-kira? Ada orang tua yang sangat memanjakan anaknya sedemikian rupa. Padahal tahu itu salah. Why? Hah? Perasaan bersalah kalau nggak dikasih. Kenapa? Karena dulu saya nggak dapat seperti itu. Keluar dari luka. Ngerti ya? Dulu aku nih miskin sekali. Aku nih mau beli ini nggak bisa. Mau beli ini nggak boleh. Nggak punya duit. Maka dia akan punya luka. Lihat ya. One day kalau aku jadi parent. Aku nggak akan mengizinkan anakku menderita seperti aku dulu. Maka semua keinginannya dikasih. Jadi baliknya orang tua juga kadang-kadang nggak sadar. Itu adalah luka lamanya dia. Oh dia dulu tuh sengsara sekali. Dia tuh segala nggak mampu, segala nggak bisa. Maka dia akan habis-habisan manjain anaknya. Ada juga satu case. Dia waktu kecil pakai sekolah, pakai seragamnya tuh nggak pernah ganti. Itu terus ya, karena balik lagi kondisi ekonominya. Jadi mungkin udah apa namanya, belel tuh bahasa Sundanya belel. Udah bula ya, udah warnanya pudar begitu. Ya kira-kira begitulah bahasanya. Dan banyak orang menghina dia. Kamu kok seragamnya udah warnanya udah nggak jelas. Misalnya abu harusnya jadi udah apa gitu. Itu malu sekali. Maka dia begitu udah jadi orang tua, dia akan selalu ya perhatikan baju anaknya harus selalu baru. Udah 2 bulan, 3 bulan ganti. Meskipun masih baru. Beli yang baru. Jangan malu-maluin. Nah gitu. Ya, segala sesuatu yang over adalah keluar dari luka. Ya, sekali lagi ya. Semua yang over keluar dari luka emosi. Oke? Jadi the tantrum child, anak yang tantrum ini balik lagi akan menjadi orang dewasa yang tidak mau diatur. Yang tidak mau dilarang, mau A harus A. Dalam keluarga suami istri banyak seperti ini.
Ya, menimbulkan kemarahan. Dan bukan sesuatu yang penting kadang-kadang tuh. Tadi saya bilang ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Ya, bukan berarti ibu-ibu aja yang tantrum begini. Bapak-bapak ke pameran mobil, ya. Lihat ada itu setir mobil yang kecil antik gitu ya. Pengen beli 10 juta. Istrinya bilang, aduh buat apa ganti setir diganti-ganti. Jalannya sama aja. Ya, udah lebih baik 10 juta bisa buat dana sekolah atau apa. Marah. Aku yang cari duit, kamu ngelarang-larang ya. Kayak gitu. Ya, ini ada di sini ibu-ibu yang ngerasa suaminya kayak gitu. Ya, kalau dilarang marah, ya. Apalagi yang nyari duitnya si suaminya. Oke. Ya, the tantrum side ini balik lagi terlalu dimanja, orang tua yang otoriter, protektif juga bisa, ya. Kalau dulu semua dilarang, semua nggak boleh, semua, maka dia besar, dia akan tunjukin. Dulu aku nih banyak dibatasin sekali. Sekarang nggak ada yang bisa ngelarang aku. Aku harus memenuhi apa yang aku mau, ya. Nah, balik lagi juga orang tua yang nggak sepakat. Suami dengan istri bahaya sekali kalau Anda pola parentingnya nggak sama. Karena satu punya luka, satu maksudnya lukanya beda ya. Maka yang satu harus, yang satu jangan. Nah ini bisa seperti ini balik lagi ya. Oke, satu the tantrum child ya. Nah yang kedua ini adalah abandoned child. Anak yang terlantar. Kalau kemarin adalah luka emosi yang pasif ya masuknya. The abandoned child ini adalah selalu takut ketinggalan, takut kehilangan, takut sendirian. Ya, sangat bergantung kepada orang lain secara emosional. Jadi kayak nyedot gitu loh, nempel terus. Misalnya suaminya ke istrinya, istrinya ke suaminya. Orang ngeliat kalau dari luar tuh bagus, tapi gak sehat. Terlalu bergantung. Ya, saya pernah ketemu dengan satu orang ya. Kalau istrinya pergi keluar kota 3 hari, suaminya kelabakan sekali. Ya karena biasa yang nyediain semua makanan apa semua istrinya. Nah jadi balik lagi, ada juga yang kebalikannya ya. Kalau suaminya pergi, istrinya gelisah nggak bisa tidur. Nah ini balik lagi ya, ketakutan yang berlebihan. Oke, merasa tidak layak untuk dicintai. Ya, I don't deserve it. Ya memang aku nggak penting ya. Orang tua pergi semuanya ya, semua meninggalkan saya. Aku ini nggak penting. Ya seperti tadi kasus contoh yang tadi itu ya. Koko diajak, aku nggak diajak. Memang aku ini nggak penting, aku ini nggak berharga. Ke situ nyambungnya. Ya padahal dia secara logika waktu kecil dikasih tahu. Ya bukan karena nggak sayang, tapi kamu tuh sakit. Anak kecil tuh nggak bisa pakai logika. Ya anak kecil namanya juga semua tuh by feeling. Jadi penyebabnya sekali lagi abandoned child ini adalah orang tua yang terlalu sibuk. Nah ini satu tantangan ya Bapak Ibu. Zaman sekarang rata-rata suami istri harus kerja. Ya. Nah dalam hal seperti ini tuh perlu ada keseimbangan. Bukan berarti nggak boleh ya. Tapi Anda tahu bahwa anak Anda itu nggak cuma butuh duit. Nggak cuma butuh makanan. Tapi butuh juga waktu. Nah sekarang ini yang paling sulit. Ya, kalau zaman dulu ya mamah itu rata-rata di rumah, papahnya yang keluar. Tapi sekarang dua-duanya itu kan keluar. Ya. Orang tua yang bercerai, balik lagi, ini akan juga bisa menimbulkan masalah kepada anak ini. Takut ditinggalkan. Dan biasanya ada juga case-case di mana kalau orang tua bercerai, anaknya yang merasa bersalah. Ini gara-gara aku. Gara-gara aku. Jadi orang tuaku pisah. Nah pada saat dia udah dewasa, udah berumah tangga, sangat ketakutan sekali diceraikan. Ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya apa juga keinginan pasangannya dia ikutin. Karena saking takutnya ditinggalkan atau diceraikan. Ya.
Kehilangan orang yang dikasihi waktu kecil. Misalnya papahnya, mamahnya meninggal waktu dia masih kecil. Dan gambaran itu tuh masih ada. Yang kemarin saya bilang ya, dan itu kadang kalau nggak grieving, nggak berduka dengan tepat ya, itu sampai besar tuh akan bermasalah. Ya jadi ini the abandoned child ini adalah orang tua yang kadang-kadang tuh nggak ada ya. Kadang-kadang fisiknya ada, ya, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah datang. Udah makan belum? Udah belajar? Tidur? Mandi? Kayak gitu aja. Ya, makanya kenapa anak-anak sekarang banyak yang malas sama orang tua tuh. Soalnya ilmunya cuma itu aja. Udah makan? Udah mandi? Udah belajar? Hah? Kritik terus. Aku dosa. Benar, jadi nggak menarik. Ya, coba sekali-sekali tuh ngobrol tuh bukan cuman kegiatan. Gimana kamu di sekolah itu suka nggak? Gimana hubungan kamu sama teman-teman itu? Ya, something yang berdasarkan perasaan. Apa yang anak itu takutkan? Apa yang anak itu khawatirkan? Apa yang anak itu harapkan? It's all about emotion. Nah, ini yang menjadi tantangan kepada Anda sebagai orang tua ya. Zaman sekarang itu ini yang kurang. Makanya kenapa kebutuhan emosinya akhirnya dicari dari luar. Dari internet, dari game, dari pergaulan yang tidak benar. Jadi jangan nyalahin anak. Ya, karena balik lagi kebutuhan. Dulu juga saya nggak kayak gitu, nggak ada masalah. No, it's different. Ya, zaman dulu kita ini zaman yang cuma di rumah aja. Informasi semua dari rumah. Sekarang anak-anak SD tuh seluruh dunia informasinya dia udah bisa tahu. Betul nggak? Semua budaya dari Amerika, dari Eropa, dari mana semua anak udah. Di luar negeri tuh, di Jepang tuh, di Korea tuh, di mana dia bisa tahu tuh kayak gimana. Jadi nggak bisa. Kita dulu mana bisa tahu, benar nggak? Nggak ada kreativitas dulu. Pakai baju, pernah nggak? Kamu mau baju warna apa? Nggak pernah loh, setahu saya. Dikasih pun nggak baru, turunan dari atas ke bawah atau dari saudara ya. Kata saudara ini baju bekas, mainan bekas. Anak sekarang coba kasih, nggak mau, jelek. Pengen warna ini, pengen warna itu. Makan, mamanya udah masak tuh 4 sehat 5 sempurna. Makan, nggak mau, aku mau GoFood aja, pizza. Dikasih lah sama orang tuanya. Ya, jadi balik lagi ini abandoned child ini penyebabnya begitu. Kosong. Ya. Jadi jangan menyesal kalau nanti anak Anda dari kekosongan itu kemarin kita lihat akan nutup. Dia nggak butuh orang lain. Dia menjadi orang yang mandiri. Atau akan seperti pengemis kemana-mana cari perhatian, cari cinta, cari pengakuan. Ya, khususnya anak perempuan. Kalau Anda punya anak perempuan, ya, kalau kosong, dia mudah sekali jatuh cinta. Makanya kenapa anak perempuan tuh sekarang harus papahnya tuh, ya figur ayah tuh hadir. Gak bisa enggak. Ya, karena apa? Role daripada pria dengan wanita itu berbeda. Ya, mama tuh perannya apa? Nurturing, mengasuh, memberikan apa yang perlu sekarang. Betul nggak? Itu kebutuhan emosi dari mama. Tapi kalau dari papa itu apa? Kestabilan emosi. Ya. Dalam memutuskan, dalam melihat masa depan. Jadi seorang anak yang kehilangan figur ayah, yang seperti tadi abandon ini, akan susah ngambil keputusan itu. Making decision itu sulit. Terus mudah panik. Sudah tahu mau ngapain ke depan tuh bingung. Gak ada arahan. Ya. Nah, jadi para bapak-bapak di sini belajar. Anda mau gak mau, ya tapi ngobrol apa ya sama anak? Ya aku gak biasa ngobrol. Ngobrol sesuatu tentang apapun pekerjaan Anda. Ya. Kamu nanti udah besar mau jadi apa? Ya, papa dulu ya, waktu ngejar mama tuh, wah ceritain tuh kayak gitu. Something yang membuat anak tuh melihat future, ya.
Kalau tadi mama itu present, sekarang, kebutuhan sekarang. Ya. Yang ketiga, rejected child, ya, anak yang tertolak. Anak yang tertolak ini adalah takut ditolak dan dikritik. Gak bisa. Kalau ngomongin soal sesuatu, dia personalize kepada dirinya. Merasa tidak aman, insecure. Ya, salah satu contohnya anak yang tertolak ini anak yang mau digugurkan dulunya. Itu salah satunya, ya. Merasa diri tidak cukup baik, I'm not good enough. I don't deserve, ya. Nah, anak yang tertolak ini sulit untuk dia bisa mengekspresikan emosinya karena takut tertolak, takut dimarahin. Penyebabnya adalah pernah mau digugurkan dalam kandungan, kemarin kita aborsi, ya. Sering dititipkan ke orang lain. Nah, ini juga sama. Itu gak jelas, jadi yang ngasuh dia nanti sebentar ke omnya, sebentar ke opanya, sebentar ke tetangga, sebentar kemana. Ya, sorry, ini saya menemukan kasus, ya, seorang pendeta yang sangat terkenal, hamba Tuhan. Saking sibuknya pelayanan, ya, anaknya waktu masih bayi, ya kayak gini, dititip-titipin. Ya karena dia untuk Tuhan. Sekali lagi, hati-hati ya. Kadang-kadang pelayanan itu juga bisa menyesatkan. Untuk Tuhan, tapi mengorbankan anak. Sehingga banyak anak tuh kalau ditanya, kamu mau gak jadi kayak papa kamu jadi hamba Tuhan? Gak mau. Kenapa gak mau? Karena papa lebih sayang orang lain daripada sayang keluarga. Kebanyakannya begitu, ya. Dibully atau tidak diterima ya di sekolah. Nah, anak yang dibully ini pasti anak yang tertolak. Oke, yang keempat. Nah, ini ya, ini yang tadi kan kalau pertama tantrum, ya, terus tertolak. Nah, kalau the champion child ini anak yang juara, anak yang berprestasi, ya. Jadi ini yang kelihatan tadi bagus, ya, inner child yang kelihatannya bagus. Dan saya adalah ini. Saya punya inner child ini. Gak sadar loh. Sampai saya usia 46 tahun baru I realize bahwa sesuatu yang saya banggakan dulu itu adalah luka. Saya gak tahu. Ya. Saya dari kecil itu ya selalu harus juara. Papa saya bilang gini, tuh anaknya si itu tuh hebat tuh, juara tuh, dapat beasiswa. Tuh anaknya si ini tuh, ya hebat ya ini. Jadi orang tua saya gak mengharuskan kamu harus juara, enggak. Tapi secara tidak langsung banyak puji anak orang lain. Nah, saya merasa tertantang. Saya buktikan, saya juga bisa kayak anak orang lain. Makanya saya juara, termasuk juara nyontek. Iya, karena supaya juara, kalau saya nggak bisa, saya nyontek. Jadi sekali lagi, the champion ini tuh segala cara dia lakukan. Gak mau kalah sama orang lain. Ya, sangat ambisius, achiever. Ya, baru-baru ini saya mengkonseling seorang pemuda yang mau menikah. Dia bilang ini, ya aku harus mencapai sesuatu. Dari mana itu? Ya, sehingga akhirnya dia mengabaikan pasangannya. Padahal belum menikah loh, udah ditinggal-tinggal. Ya karena harus sukses katanya gitu. Ternyata dia dari kecil sama mamanya selalu dibandingkan. Lu teman kamu dapat 10, kamu kenapa dapat 8? Ya. Jadi the champion ini butuh pengakuan yang besar. Sekali lagi, ini kelihatannya bagus ya. Kalau sepintas dari luar, wah ini anak ini hebat, juara, berprestasi terus. Tapi sekali lagi, saya mengalami sendiri bahwa ini adalah jebakan. Ini adalah trap di mana saya harus selalu jadi juara. Ya. Baru saya menyadari di usia 46 tahun waktu saya kuliah di Amerika. Saya kuliah dengan teman sekelas yang cuma umur 20-30 tahun. Bule semua orang barat. Dan saya gak mau kalah sama mereka. Kebayang gak? Stresnya kayak gimana? Ya, sampai di situ akhirnya Tuhan pulihkan saya. Tuhan, capek deh harus jadi juara terus. Siapa yang mengharuskan saya jadi juara? Gak ada. Ya, jadi balik lagi ya,
sering dibandingkan dengan kesuksesan orang lain, nggak pernah dipuji orang tua saya meskipun saya juara ya, nggak pernah loh sekalipun, wah hebat ya, anak saya ini hebat, nggak pernah. Ya, mungkin di depan orang, di luar saya sih muji. Tapi zaman dulu orang tua punya pemikiran apa? Anak tuh nggak boleh dipuji, nanti besar kepala. Anda gitu nggak punya prinsipnya? Ya, pujian itu tidak membuat besar kepala, tapi besar hati. Anak akan lebih pede, anak lebih semangat. Ya, jadi berikan pujian itu, gratis itu. Ya, pujian pengakuan itu perlu. Asal jangan pujian yang kosong. Ya, pujian yang benar-benar. Jadi balik lagi orang tua yang fokusnya kepada prestasi, ya. Nah, kenapa orang tua kayak gini ya? Balik lagi dia juga ada lukanya. Mungkin dia dari dulunya bodoh, gak naik kelas. Maka dia kepengen anaknya gak boleh, ya. Harus tunjukin kamu juara. Mungkin dulu orang tuanya sekali lagi, ya, tidak punya kesempatan untuk bisa mencapai juara. Maka anaknya harus bisa. Ya, jadi akhirnya saya suka kasih tahu sama orang tua, jangan pernah ngasih hadiah sama anak kalau dia juara. Nanti ya kalau kamu lomba ini menang, nanti mama beliin sepeda. Gak boleh. Tahu gak kenapa? Nanti kalau kamu ya juara ini, nanti papa ajak nongkrong. Kenapa gak boleh? Bukan fokusnya pada prestasi. Jadi kalau aku juara, aku berharga, maka aku dikasih hadiah. Begitu satu saat dia tidak juara, hancur harga dirinya. Berarti aku gak dikasih hadiah dong. Apalagi kalau juara satu ya kasih hadiah, kalau juara dua enggak. Nah itu balik lagi ya. Anak akan punya satu wrong belief. I'm not worth it. I will be worth it kalau saya ini juara, kalau saya ini menang terus atau saya ini hebat. Saya ngalamin loh Bapak Ibu, capek seperti ini tuh. Jadi kasihlah hadiah sama anak tuh kalau ulang tahun, kalau Natal, tahun baru, atau kalau dia misalnya mau pertandingan ya, mau ikut lomba nih. Dia rajin, kamu belajar ya, rajin latihan gimana. Nah Anda perhatikan ya, dia mau juara gak juara, kamu tuh rajin sekali. Kamu tuh konsisten sekali, mama bangga sama kamu. Kamu begitu luar biasa, mama kasih hadiah. Mau juara gak juara, no problem. Sehingga anak akan ngerasa oke, aku berharga kalau aku ini rajin. Rajin bisa dikontrol lah sama dirinya, bisa. Tapi kalau juara kan gak bisa. Kita nggak tahu nanti ketemu sama siapa lawannya, ya. Nah, saya ingat saya dulu waktu kecil, bukan kecil lah, SD, SMP. Saya pernah sakit tifus sebelum ujian. Sehingga akhirnya saya waktu ujian akhir jeblok nilainya. Jadi yang saya biasa juara 1, juara 3. Apa yang saya lakukan sama teman saya yang juara 1? Kira-kira. Benci, saya musuhin. Dia yang menghancurkan saya. Seolah begitu. Ya, jadi balik lagi kita ngelihat bahwa sesuatu yang kelihatannya baik, wah hebat ya. Jadi jangan muji anak karena dia juara. Jangan. Karena juara itu sesuatu yang boleh dikatakan sih apa ya, faktor laki mungkin ya. Sekarang saya tanya, anak yang juara 1 dengan juara 2, pinter mana? Dia bisa pinter juara 1, bisa nggak bisa ditentukan. Nggak bisa kadang-kadang juara 1 dengan juara 2 hanya beda mungkin 0, berapa, benar nggak? Tapi kebayang nggak kalau kita punya mindsetnya juara 1 dikasih hadiah, juara 2-nya enggak. Juara 2 yang sebenarnya mungkin pinter, dia tuh lebih pinter, tapi ya balik lagi waktu dia belajar pas itu yang dia nggak keluar. Tapi yang satu lagi ya pas belajar itu pas keluar. Jadi bicara kepinteran tuh nggak selalu ditentukan oleh juara. Makanya ini sistem sekolah juga sebenarnya itu sangat berbahaya terhadap inner child ini. Ya, bagaimana kita menghargai anak tuh apanya yang dihargain itu. Prosesnya
atau hasilnya. Kalau hasilnya, maka ini besarnya jadi apa? Dia akan menjadi orang yang segala cara dihalalkan. Kenapa orang korupsi? Perlu duit? Perlu duit orang korupsi? Enggak. Udah banyak duitnya. Jadi kenapa dia korupsi? Aku gak mau kalah sama orang lain. Aku akan tunjukin aku lebih hebat daripada orang lain. Bukan dia kekurangan uang. Ya, kalau bicara sekarang korupsi, itu kan level yang korupsi itu kan level mana gitu. Bukan orang yang miskin. Tapi orang-orang yang menengah ke atas. Yang karena terluka tadi oleh championship. Kalau dia ada di pemilihan nggak kepilih, wah bisa marah sekali. Balik itu karena luka. Nggak bisa terima orang lain sukses. Saya pernah dalam seminar, ada anak, ada ibu ya. Pak, saya punya anak umur 5 tahun. Tapi dia kalau perlombaan selalu pengen menang. Kalau kalah dia nangis katanya gak terima. Kalau baris di depan pengen paling depan. Itu karakter bukan ya? Jawabnya apa? Apa itu karakter bawaan lahir ya dia sebagai seorang pemimpin? Nanya gitu ke saya. Saya bilang kalau Tuhan berikan karakter kepribadian itu. Dia bertanya kepribadian bukan? Bukan, itu luka. Hah? Masa 5 tahun udah bisa terluka katanya gitu. Lukanya apa ya? Ini kan kira-kira ini. Ya lukanya dibanding-bandingkan kata saya tuh. Oh, saya gak pernah banding-bandingkan anak saya. Kalau suami, enggak juga. Suami saya gak pernah bandingkan juga. Jadi siapa? Ya gak tahu saya bilang tuh ya. Kan saya gak tahu anaknya. Yang ngurus anaknya siapa? Suster. Oke. Tapi suster juga saya udah wanti-wanti gak boleh banding-bandingin. Saya bingung jadinya. Tapi pasti akarnya dibandingin. Kalau championship begini tuh. Lalu saya tanya gini, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Anak ini kalau makan susah atau gampang? Oh susah Pak. Kalau makan susah. Jadi kalau makan suka dibandingin gak sama orang lain, sama adiknya, sama kakaknya? Oh itu selalu. Tuh cepet tuh. Cici udah habis tuh makannya. Kamu masih banyak nih. Itu dibandingin gak? Bandingkan. Tapi dia gak sadar itu dibandingkan. Jadi dia punya satu mindset. Aku gak boleh kalah sama ciciku. Cicinya baru 7 tahun. Maka dia dalam jadi orang tuanya selalu muji hasil kalau main apa gitu ya. Yang juara, wah hebat lu kamu juara ya. Wah kamu menang kamu. Itu kan menimbulkan bahwa kalau nggak menang tuh nggak hebat. Ya orang tua banyaknya kayak gitu ya. Jadi tanpa sadar sebenarnya. Ya melihat anak berprestasi, anak melakukan hasil yang baik tuh, wah dipuji-puji begitu. Nggak boleh. Karena nanti harga dirinya akan tergantung kepada hasil. Dan hasil itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau Anda fokus, kamu tuh disiplin sekali, kamu tuh rajin sekali, kamu tuh benar-benar serius sekali, kasih hadiah. Maka itu yang sebenarnya akan long term. Mau hasilnya gimana, ya it's okay. Namanya pertandingan, mau menang, mau kalah, ajar anak itu untuk bisa nerima. Gak apa-apa. Yang penting kamu sudah maksimal. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Itu poinnya ya. Yang kelima, ini saudaranya dari nomor 4 tadi. Ini kemarin saya udah bahas. Perfeksionis. Anak yang perfect ya. Tidak mau melakukan kesalahan, takut gagal ya. Selalu standarnya tinggi, bahkan sangat tinggi. Dan keras terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya anak yang perfeksionis itu dulunya dituntut sama orang tua. Tapi dia sudah besar, siapa yang nuntut dia? Diri sendiri. Balik lagi ya. Si kecilnya dia dulu yang dituntut orang tuanya. Sekarang udah besar dituntut sama dirinya sendiri. Gak boleh, harus sempurna. Ya, sempurna dengan perfeksionis itu beda, tahu nggak? Artinya begini, kita tuh harus sempurna, tapi tidak harus perfect. Contoh misalnya, kayak tadi ya,
Misalnya kalau lari 400 meter 5 menit. Kalau anak kecil lari 400 meter 20 menit. Bagus nggak? Udah bagus. Udah sempurna. Tapi nggak harus perfeksionis. Paham ya? Nggak harus anak kecil ini standarnya sama dengan orang tua. Enggak. Nah, demikian pula kita juga sama. Di hadapan Tuhan kita tidak harus mencapai angka 10. Tapi poinnya saya sudah maksimal atau belum. Did I do the best? Itu yang lebih penting. Bukan I want to be the best, bukan. But I want to do the best. Doing the best sama be the best ini berbeda sekali. Ya, kalau do the best itu lakukanlah sebisa mungkin. Kalau be the best harus menjadi yang terbaik. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Sering dikritik meskipun kesalahan kecil, dibanding-bandingkan sama ya, direndahkan, dihina. Mama, aku dapat nilai 9. Bodoh sekali kamu tuh, nggak teliti. Kemarin udah bisa semua, kenapa bisa 9? Ya, harusnya 10 kamu tuh. Nah, kayak gitu. Pasti dia akan jadi orang yang perfeksionis. Ya, nomor 5 the perfectionist. Yang ke-6 the pleaser child. Nah, ini anak yang selalu pengen nyenengin orang lain. Ya, cenderung ini anak ini bagus gak kelihatannya? Bagus, makanya Luka nih dan dia dipuji, "Aduh, kamu tuh baik sekali." Ya kan? Makanya yang saya bilang susah sembuh kadang-kadang tuh. Kayak saya juga susah sembuh. Achiever champion itu susah sembuh karena menyenangkan. Orang hebat loh, kamu tuh dari dulu, saya ingat tuh kamu tuh dari SD, SMP juara terus, hebat loh kamu tuh hebat. Wah, itu kan membuat saya tuh menjadi mempertahankan itu identitas saya. Ya, takut dinilai jelek sama orang, pakai topeng makanya ya, takut konflik, takut melukai, dan selalu pakai topeng tadi ya. Nah, ini the pleaser child, anak yang selalu menyenangkan orang lain tuh balik lagi akan disenangi. Dia udah besar tuh selalu menyenangkan orang lain. Nah, ini mulai nih suami istri pada berbisik-bisik, tuh kamu tuh tahu nggak itu tuh. Ya, kenapa jeleknya di mana sih? Ya, people pleaser tuh nggak bagusnya di mana? Selalu menyenangkan orang itu nggak bagusnya di mana? Capek juga, nggak menjadi diri sendiri. Saya maunya A, tapi kamu semua orang tuh pengen B, ya udahlah ngikutin aja. Ya, iya nggak ada pendirian. Pendiriannya pokoknya orang lain supaya senang. Ya, nah ini sekali lagi capek. Makanya ini waktu pacaran, wah ini pacar yang ideal, karena selalu menyenangkan pacarnya. Begitu masuk dalam pernikahan, baru ketahuan itu luka ternyata, ya. The pleaser child itu sekali lagi penyebabnya apa? Kata-kata ini nih, ini orang Asia nih kebanyakan. Harus jaga nama baik keluarga ya. Jangan malu-maluin. Nah, kata-kata jangan malu-maluin ini tuh cukup kuat. Nah, ini biasanya ya, anak siapa nih yang kayak gini tuh? Yang jangan malu-maluin itu karena orang tuanya terkenal. Orang tuanya tuh public figure. Maka anaknya harus jaga image. Misalnya guru. Siapa yang jadi guru di sini? Ada guru? Teacher? Nggak ada. Kalau guru anaknya nggak naik kelas, kira-kira gimana? Wah, nggak boleh sama sekali. Atau nilainya jelek aja. Anak guru kok nilainya jelek? Yang guru kan orang tua saya. Anak pendeta. Coba kalau anak pendeta nakal. Langsung dikritik ya, benar nggak? Anak pendeta kok nakal? Yang pendeta kan bapaknya. Oh, anak orang terkenal, anak artis, anak siapa. Seperti harus menjaga ya. Awas ya, kamu ya jangan sampai malu-maluin. Nah kayak gitu. Papa dulu tuh juara terus loh, masa kamu kan? Nah, balik lagi ya. The pleaser child ini dulunya tuh kalau kamu baik baru disayang. Maka dia akan selalu menjaga dirinya baik.
Gak mau kelihatan marah. Gak mau kelihatan jelek seperti itu. Kayak nangis juga sama, itu bisa pleaser child juga. Kamu jangan nangis, malu-maluin. Masa anak laki nangis? Ya, oke. Yang ketujuh, parentified child. Apa parentified child itu? Anak yang dikarbit. Anak yang dari kecil itu tuh udah dewasa. Ya, misalnya jaga adik. Karena orang tua anaknya banyak, yang suruh ngasuh adiknya yang kecil siapa? Yang gede. Kamu harus jaga adik kamu ya. Nah itu sepertinya oke ya. Tapi kalau terlalu besar tanggung jawabnya. Terus orang tuanya misalnya udah ekonomi, anaknya harus kerja, cari uang, bantuin semua. Nah, saya dari kecil ikut dagang. Saya kelas 5 SD udah punya toko 1. Ya. Jadi ini tanggung jawabnya terlalu besar buat seorang anak itu. Ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya sering merasa bersalah meskipun nggak salah. Ya, saya udah menikah baru saya sadar bahwa perhatian saya sama keluarga itu tuh besar sekali, keluarga besar saya. Kan dari kecil saya anak laki paling besar ya. Jadi sepertinya tuh saya harus jadi contoh, jadi teladan apa. Nah, udah menikah pun padahal anak adik-adiknya kan udah besar juga, udah dewasa. Tapi kadang-kadang merasa saya yang harus bertanggung jawab. Penyebabnya balik lagi beban kesusahan yang berat dari kecil. Ya, mengurus adik-adik, harus membantu orang tua untuk mencari nafkah atau urusan rumah. Sekali lagi ya, semua inner child ini tuh bukan berarti jelek semua. Bukan berarti bagus semua. Tapi balik lagi dalam hal ini tuh ada bagus, ada jeleknya. So, kita harus melihat ini bukan dihilangkan, tapi diseimbangkan. Sekali lagi, dalam proses penyembuhan bukan dihilangkan. Oh udah saya gak boleh jadi juara. Bukan. Kalau bisa jadi juara, juara. Tapi gak jadi juara pun tidak sampai terganggu. Kira-kira itu keseimbangannya. Tidak harus, tapi haus. Harus dengan haus bedanya di mana? Kalau harus itu tanggung jawab. Harus ya, awas ya. Harus, kamu harus ini. Itu jadi beban. Tapi kalau haus itu kerinduan. Aku kepengen ini, aku kepengen kaya, oke. Aku kepengen sukses, oke. Tapi kalau aku harus kaya, aku harus sukses. Nah di situ mulai jadi problem. Ya. Oke, jadi dari 7 ini sekali lagi yang pertama apa tadi? Tantrum. Ya, ini akan menjadi orang yang egois. Harus diikutin semuanya, otoriter. Yang kedua, abandon. Orang yang takut ketinggalan, takut kehilangan, selalu kayak clinging gitu loh ya. Nah balik lagi suami istri bagus gak? Kelihatannya bagus tapi gak sehat. Ya, even suami istri kalau menurut saya kita semua harus punya space juga. Sebagai suami harus punya teman juga, sebagai istri harus punya teman juga. Harus punya komunitas juga. Jangan enggak kita dua sudah menjadi satu. Harus kemana-mana berdua terus. Ada loh yang punya prinsip seperti itu. Kenapa enggak sehatnya? Karena enggak mungkin suami itu bisa memenuhi semua kebutuhan emosi istrinya. Enggak mungkin. Istri juga sama. Enggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Ya, nah jadi balik lagi hati-hati dengan abandoned child ini. Anda akan menjadi orang yang sangat cling gitu loh, nggak bisa sendirian. Rejected child, tertolak. Champion child, harus jadi juara. Perfect child, ya anak yang sempurna, nggak boleh melakukan kesalahan. Anak kalau melakukan kesalahan, cara memandangnya bukan bodoh, tapi apa? Kalau anak melakukan kesalahan artinya apa? Belajar dari kesalahan, it's a learning process. Ya, Anda sebagai orang tua harus melihat kalau anak Anda melakukan kesalahan, itu jangan dibilang bodoh. Ya, it's okay. Apa yang kamu belajar dari kesalahan ini? Itu yang perlu kita orang tua lakukan.
What did you learn? Ya, kamu membuat kesalahan kan hari ini. Kira-kira apa yang kamu belajar dari kesalahan ini? Ini anak akan lebih matang. Menganggap kesalahan itu adalah part of his life, her life. Ya, pleaser child. Tidak perlu kita menyenangkan semua orang. Karena balik lagi, tidak selalu kita ini bertanggung jawab untuk orang lain. Ya, the parenting child ada boundary. Ya, waktu kecil kita sekali tidak ada pilihan. Ya, kayak saya nggak ada pilihan, harus jaga adik, harus jaga toko, harus begini, harus begini. Bahkan yang paling ininya parenting childnya, saya merasa ya, saya tuh menjadi suami dari mama saya. Mengerti nggak? Kenapa? Karena apa-apa mama saya tuh nanyanya ke saya. Karena balik lagi relasi mereka buruk sekali. Jadi saya ini suaminya. Jadi mama saya sempat ya, saya masih mikir ya. Saya SMP ya, kalau nggak salah SMP atau SMA. Itu uang itu ya, mama saya kan dagang itu ya. Uang itu yang nyimpen kemana deposito atau apa itu saya loh. Karena kalau sama papa saya pasti berantem. Nah ini bahayanya the parenting child ini. Ya. Kok termenung semua? Ya dari 7 ini berapa? Ya, berapa inner child Anda? Lukas emosi ini muncul dalam bentuk overreaction ya. Jadi balik lagi, jangan kita tolak. Jangan kita benci, tapi embrace. Embrace itu apa? Apa sih embracing itu? Hah? Di embrace itu dipeluk, diterima, ya, dianggap sebagai bagian dari hidup Anda. Itu kuncinya. Ya, terima kasih.